Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling mengganggu. Aku punya tas pelangi dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat mengikuti pembelajaran sampai akhir. Oke, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk ketua kelas. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pada belajar hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Silahkan angkat tangan. Wah, banyak sekali ya yang sudah sarapan. Kalian anak hebat, mau sarapan kalau pagi hari. Kalau boleh tahu nih, kalian tadi sarapan dengan apa ya? Ada yang dengan nasi goreng, atau ada yang dengan susu, ataukah ada yang dengan roti? Siapa coba? Oh iya, kamu. Anis, kamu pakai apa tadi? Pakai roti. Oh, pintar sekali. Bagus ya anak-anak, ternyata sarapan kalian pada hari ini kebanyakan dengan roti ya. Nah, selain sarapan, apa saja yang kalian gunakan sebelum berangkat sekolah? Ayo, apa saja yang kalian gunakan? Seragam, terus apalagi sepatu, terus tas, terus apa? Alat tulis. Pintar sekali. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ingin Ibu tampilkan setelah ini. Coba kalian amati, menurut kalian dari manakah makanan, pakaian, dan alat tersebut diperoleh? Apakah barang-barang tersebut langsung tersedia begitu saja? Tentu tidak ya anak-anak. Anak-anak, setiap hari kita menggunakan berbagai macam barang untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun barang-barang itu semua tidak muncul secara tiba-tiba. Ada proses yang panjang sebelum akhirnya sampai ke tangan kita. Oleh karena itu, pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana aku bisa memenuhi kebutuhanku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi sederhana tentang pemenuhan kebutuhan. Yuk, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ayo anak-anak, silakan diperhatikan. Oke, siapa tadi yang suka makan roti? Oh, banyak sekali ya ternyata yang suka makan roti. Nah, pernahkah kalian itu berpikir bagaimana roti itu bisa ada di tangan kalian? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Oke, hari ini kita akan belajar mencari tahu jawabannya tersebut secara bersama-sama. Pertama, mari kita amati perjalanan sebuah roti. Coba perhatikan ya anak, roti yang kita makan itu tidak langsung muncul di toko loh anak. Sebelum menjadi roti, diperlukan bahan baku terlebih dahulu, misalnya gandum atau tepung terigu. Nah, bahan-bahan tersebut kemudian diolah di pabrik atau tempat produksi hingga menjadi roti yang siap dijual. Setelah roti selesai dibuat, roti akan dikirim ke toko, pasar, minimarket agar dapat dibeli oleh masyarakat. Kemudian masyarakat membeli dan mengkonsumsi roti tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Nah,
Dan yang ketiga, siapa yang menggunakan roti? Anak-anak sudah siap? Oke, sekarang ibu mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, agar nanti kalian bisa langsung mengerjakan secara berkelompok. Oke anak-anak, sudah selesai ya diskusinya. Sekarang mari kita bahas bersama. Oke, menurut kalian siapa yang membuat roti? Ayo siapa? Betul sekali. Orang atau pihak yang menghasilkan barang disebut produsen. Apa? Produsen. Jadi kegiatan menghasilkan barang atau jasa disebut produksi. Produksi merupakan kegiatan sangat penting karena tanpa produksi kita tidak akan ada barang yang dapat digunakan oleh masyarakat. Contoh kegiatan produksi antara lain yang pertama, petani menanam padi, membuat roti, menjahit, membuat pakaian, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Setelah roti dibuat, apakah roti itu langsung sampai ke tangan kita? Tentu belum ya anak-anak. Roti harus dikirim terlebih dahulu ke toko atau tempat penjualan. Kegiatan penyaluran barang dari produsen pada konsumen disebut distribusi. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Nah, contoh kegiatan distribusi adalah yang pertama, truk mengirim beras ke pasar, kedua, agen menyalurkan barang ke warung, yang ketiga, kurir mengantarkan paket ke rumah pembeli. Nah, tanpa distribusi, barang sudah diproduksi akan sulit sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, makan roti, memakai seragam sekolah, menggunakan buku tulis, minum air mineral. Nah, orang yang menggunakan barang atau jasa disebut konsumen. Anak-anak, sebenarnya setiap hari itu kita sudah melakukan kegiatan konsumsi karena kita menggunakan berbagai barang untuk memenuhi kehidupan kita. Ini berdasarkan pembahasan kita pada hari ini, terdapat 3 kegiatan ekonomi yang saling berkaitan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi menghasilkan barang, yang kedua, distribusi menyalurkan barang, yang ketiga, konsumsi menggunakan barang. Ketiga kegiatan tersebut harus berjalan dengan baik agar kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi. Sekarang, apakah ada kelompok yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Ibu persilakan untuk maju ke depan. Oke, terima kasih atas hasil diskusinya. Anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, coba kalian jawab pertanyaanku. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Mengapa produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan? Nah, bagus sekali jawabannya. Ibu sangat senang karena kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif. Semoga materi hari ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama.